Waktu nikah aja masih chat gue, bak hidup bercermin bangkai. Pantas ada foto pangku-pangkuan Nikita Mirzani bongkar tabiat Baim Wong yang mengejutkan. Dilansir dari gridfam.id, Nikita Mirzani membongkar tabiat Baim Wong yang tak terduga. Ia malah seperti mengisyaratkan kalau dulu dirinya dan Baim Wong sempat dekat. Namun lebih dari yang dibayangkan, hal itu dibongkar sendiri oleh Nikita Mirzani saat menceritakan permasalahannya dengan Baim Wong. Pasalnya, Nikita Mirzani sendiri merasa tidak ada masalah pribadi dengan ayah dua anak itu. Malah sebelumnya hubungan mereka berdua nampak akrab. Lalu apa yang membuat mereka jadi berselisih sampai Nikita Mirzani geram mau memenjarakan Baim Wong? Hal itu dibongkar sendiri oleh Nikita saat mampir ke podcast Deddy Corbuzier yang tayang Selasa 19 Oktober 2021. Awalnya ia menceritakan duduk permasalahannya dengan Baim. Seperti yang sudah diketahui, semua bermula saat Nikita meminjam Iam yang saat itu masih jadi bagian dari tim YouTube Baim Paula. Sebenarnya Ded, gue sama Baim itu tidak ada masalah pribadi. Dari dulu tuh gue baik-baik aja sama dia. Terus entah kenapa ini orang kok jadi berubah. Gara-gara jadi gini, itu dia mau pergi umroh. Gue mau pergi ke Korea, gue tanya, "Im, lo pergi umroh bawa tim nggak?" "Nggak," dia bilang. Gue bilang, "Boleh nggak gue pinjem Iam?" Kisahnya. "Berarti lo deket dong?" tanya Dedi. "Deket, mau lihat nggak WhatsAppannya sedekat apa dulu?" "Itu dulu ya," jawab Nikita sambil tertawa. Nikita pun lanjut menceritakan bagaimana akhirnya ia mengajak Iam ke Korea Selatan untuk membuat konten YouTube atas izin Baim. Ibu tiga anak itu memilih Iam karena ia sudah kenal dengan Iam yang merupakan mantan kru televisi dan sudah akrab juga dengan Nikita. Dedi pun sempat memotong dan bertanya kenapa Nikita tidak meminjam tim YouTube-nya. Nikita berkata kalau saat itu ia dan Dedi belum sedekat sekarang. "Chat gue sama lo juga biasa ya," pancing Dedi. "Beda," jawab Nikita sambil tertawa. "Gue gak mau tahu kalau gue tahu gue pasti gibah," canda Dedi. Yang mengejutkan, Nikita justru memberikan ponselnya pada Dedi dan menyuruhnya menilai sendiri. "Tapi buat lo gue kasih lihat, dia waktu nikah aja masih WhatsAppan gue. Om baca aja," gue sambil jelasin ya. "Jadi dia waktu itu umroh dan gue pinjem Iam dan dia menyetujui dengan persyaratan dua yang dia ajukan," lanjut Nikita. "Ini baik-baik," celetuk Dedi sambil membaca chat Nikita dan Baim. "Baik kan?" ucap Niki. "Gue gak ada masalah pribadi," sahut Nikita lagi. "Ini baik loh, gue aja chat sama lo gak sebegini amat," pancing Dedi. "Sampai dia minta apa ada di situ ya kan untuk minjem Iam," tambah Nikita. Nikita pun melanjutkan kalau setelah itu Iam sempat sakit dan konten Nikita pun naik hingga ada suara Iam di kontennya. Saat itu pun Nikita sempat kesal pada Baim karena memasukkan foto Iam paling besar di kontennya yang mencari maling di rumahnya. Netizen pun menuding Iam pindah ke Nikita karena dipecat oleh Baim karena mencuri. Nikita makin geram karena pada video kedua baru dijelaskan kalau yang mencuri adalah pembantunya dan hanya mencuri sembako, ucap Nikita. Deddy Corbuzier disomasi imbas obrolannya dengan Nikita Mirzani, samakan pekerja sosial dengan penyapu jalan tol. Imbas menyorot profesi pekerja sosial saat membahas kasus Rachel Fan-nya. Bersama Nikita Mirzani, Deddy Corbuzier terkena imbasnya. Mantan suami Kalina Oktarani itu mendapat somasi dari pekerja sosial. Somasi itu berisi teguran serta keberatan dari pihak pekerja sosial, asosiasi yang tergabung dalam perkumpulan profesi pekerjaan sosial, merasa ada potensi penghinaan dalam pernyataan Deddy Corbuzier.
Dengan iktikat baik, kami melayangkan somasi 1 kepada saudara Deddy Corbuzier. Demikian keterangan dari laman resmi Instagram Propexos, dikutip via laman sindikasisuara.com Rabu 20 Oktober 2021. Propexos menyoroti obrolan Deddy Corbuzier yang menyinggung pekerja sosial layaknya penyapu jalan tol. Hal inilah yang nggak bisa diterima pihaknya. Pekerja sosial yang disamakan dengan pekerjaan serabutan, tuturnya. Perlu Anda ketahui, pekerja sosial telah memiliki terminologi profesionalnya melalui UU nomor 14 tahun 2019 tentang pekerja sosial dan seterusnya. Terang pihak Propexos. Untuk itu, Propexos meminta Deddy Corbuzier melakukan evaluasi diri dan meminta maaf atas isi konten tersebut. Silakan melakukan pengecekan dan merespon surat resmi kami, imbuhnya. Sebagai informasi, dalam obrolan Deddy Corbuzier dan Nikita Mirzani, keduanya memang sempat menyinggung soal pekerja sosial. Hal ini berkaitan dengan prediksi atas hukuman yang diterima Rachel Van-nya karena kabur karantina sepulang dari Amerika. Lu maunya di penjara, kalau misalnya dimaafkan tanpa penjara? Tanya Deddy Corbuzier pada Nikita Mirzani. Nikita Mirzani tak mau menerima hal tersebut. Ia mengatakan Rachel harus dihukum dengan seadil-adilnya. Deddy Corbuzier kemudian mengatakan, tapi kalau diminta jadi pekerja sosial, bantuin apa? Nikita Mirzani balik bertanya, pekerjaan sosial apa yang akan dilakukan Rachel Van-nya? Sebab menurutnya banyak macamnya. Apa pekerjaan sosial banyak, nyapuin jalan tol? Ujar Nikita Mirzani. Menohok. Kalau Rachel Van-nya cuma didenda, Deddy Corbuzier juga mau melanggar. Persoalan selegram Rachel Van-nya kabur dari karantina sepulangnya dari Amerika Serikat masih bergulir sampai sekarang. Deddy yang ikut menyoroti kasus itu punya pandangan sendiri. Deddy mengatakan ada beberapa kemungkinan kemana kasus tersebut akan berakhir. Kemungkinan pertama diangkat jadi duta karantina, kata Deddy Corbuzier saat berbincang dengan Dr. Tirta dan Profesor Jubairi di podcastnya Rabu 20 Oktober 2021. Bukan tanpa alasan Deddy mengatakan seperti itu. Justru pendapatnya itu berdasar pada kejadian yang lalu-lalu. Pengguna narkoba ada jadi duta narkoba. Duta Edelweiss cabut-cabutin Edelweiss juga ada, ujarnya. Menurut Deddy, bisa saja Rachel Van-nya dijadikan duta kemudian dimaafkan, lalu kasusnya berhenti begitu saja. Saya pindah negara habis itu, ancam Deddy dengan canda. Kemungkinan kedua, Deddy menyinggung saksi administrasi berupa denda 100 juta. Ayah satu anak ini mengatakan, kalau benar Rachel hanya didenda administrasi tanpa ada proses hukum. Dia juga mau melanggar karena bersedia bayar 100 juta. Kedua, perdata dalam pengertian denda 100 juta. Kalau memang denda 100 juta, saya mau nih ke Amerika terus saya pulang. Saya bayar aja 100 juta, gak usah karantina, boleh dong, kata Deddy Corbuzier. Sebelumnya, Deddy Corbuzier pernah batal ke Amerika Serikat karena keberatan dengan aturan di karantina selama 14 hari. Setelah tiba di tanah air, alih-alih jalani karantina selama itu, dia memilih untuk membatalkan pergi ke negeri Abang Sam. Saya tadinya mau ke Amerika, tapi nggak jadi gara-gara 2 minggu karantina. 14 hari mah lama banget, kata Deddy mengakhiri di podcastnya.